Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa'. Sahabat-sahabat semuanya yang menyaksikan, yang mendengarkan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah saum di tahun ini dengan sempurna dan kita lengkapi dengan rangkaian-rangkaian ibadah yang lain. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting yang berhubungan dengan puasa, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau kita kembali kepada definisi daripada puasa sebagaimana yang ditulis dalam kitab Takrib oleh Asy-Syaikh Abi Suja, al-imsaku an muftirin biniyatin makhsusatin. Puasa adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka otomatis kita harus memahami apa itu hal-hal yang membatalkan puasa. Silahkan teman-teman buka kitab Takrib, Kitabu Ahkamis Syiyam, tepatnya pada faslun walladzi yuftiru bihis shaim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuftiru bihis shaimu asyratu asya'a. Hal-hal yuftiru yang membatalkan, yang batal bihi karenanya as-shaimu, orang yang berpuasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu asyratu asya, ada 10. Ma wasala amdan ilal jawfi. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga dalam. Memasukkan dengan sengaja ke dalam rongga dalam. ilal jaufi, dalam rongga dalam,
warroksi, dan melalui kepala. Dalam pembahasan yang pertama ini, hal yang membatalkan puasa ini kemudian di pembahasannya menjadi agak panjang karena masuknya sesuatu ke dalam rongga dalam itu tentu melalui lubang. Yang kita kenal lubang itu ada 5, yaitu mulut kita, kemudian hidung, kemudian telinga, kemudian lubang air kencing, kemudian lubang BAB ketika kita buang air besar. Ada 5 lubang. Itu adalah memasukkan melalui 5 lubang tersebut, masuknya sesuatu adalah membatalkan puasa. Yang pertama kita bahas secara sepintas, misalkan rongga mulut, mulut. Kita harus paham bahwa memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu harus kita pahami yang membatalkan itu yang bagaimana. Kalau kita semisal berwudu, berkumur, tentu kita memasukkan air ke dalam mulut kita. Maka yang itu tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah ketika kita menelannya. Itu mulut. Kemudian kalau hidung, misalnya hidung. Kalau kita masukkan jari kita ke dalam hidung, itu tentu juga tidak membatalkan. Yang membatalkan yang bagaimana? Yaitu masuknya sesuatu ke dalam hidung yang bagian atas. Yang ketika semisal air masuk ke dalam wilayah itu, kita akan merasa nyegrak atau panas atau merasa tidak nyaman. Nah, itulah wilayah yang ketika masuk sesuatu ke dalamnya akan membatalkan puasa. Telinga misalkan. Telinga itu adalah memasukkan jari kita, misalnya jari kita masukkan ke dalam telinga kita. Wilayah yang bisa dijangkau oleh jari kelingking kita itu adalah wilayah luar. Artinya ketika jari kita masukkan ke sana maka tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah masuknya sesuatu ke wilayah yang lebih dalam daripada yang dijangkau oleh jari kita. Kemudian kubul dan dubur ini oleh Syekh Abi Suja, beliau katakan secara khusus dengan yang takbir yang kedua. Wal huknatu fi ahadis sabilaini. Wal huknatu fi ahadis sabilaini, memasukkan obat ke dalam salah satu jalan 2, yaitu kubul atau dubur. Baik itu obat tetes maupun kapsul. Ini tidak diperkenankan dan ini membatalkan. Kemudian yang berikutnya adalah wal qai'u amdan. Wal qai'u amdan. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kemudian wal wat'u amidan. Bersetubuh dengan sengaja. Ai fil farji, bersetubuh di farji,
dengan sengaja. Baik manusia maupun selain hewan. Itu adalah membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah wal ingzalu an mubasyaratin, yaitu keluar mani karena bersentuhan kulit. Keluar mani karena bersentuhan kulit. Jadi antara yang keenam dengan yang kelima itu adalah bedanya. Kalau bersetubuh itu tanpa keluar mani membatalkan. Kemudian kalau yang keenam ini adalah keluar mani tanpa bersetubuh tetapi keluarnya karena mubasyarah. Mubasyarah itu adalah karena memang ada gesekan antara pada wilayah tersebut sehingga dia menjadi terangsang dan keluarlah mani. Beda dengan ketika keluar mani tanpa adanya gesekan kulit, mungkin karena membaca atau karena karena membicarakan hal-hal yang intim misalkan, maka ini tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan adalah al-ingzal an mubasyaratin. Kemudian yang selanjutnya yang ke-7 dan sampai ke-10 adalah ada haid, ada nifas, ada wal jununu dan gila, wariddatu dan murtad. Ini kemudian jumlahnya ada 10, tetapi oleh para ustadz-ustadz kita kemudian ada yang satu kemudian dimasukkan ke yang lain. Mereka mengatakan tidak 10 tetapi hanya 9 saja, yaitu yang tadi yang pertama sama yang kedua itu kemudian dihitung satu, yaitu masuknya sesuatu dengan sengaja ke rongga dalam tadi. Yang kedua adalah memasukkan obat ke salah satu jalan 2. Ini kemudian dihitung 1. Jadi jumlahnya kemudian para guru-guru kita, ustadz kita, mereka mengatakan tidak 9 tetapi 10. Itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang biasanya anak-anak itu mereka bertanya, Ustadz bagaimana hukumnya yang bias populer itu yang misalnya ngupil, bagaimana hukumnya? Wah, ini kalau kita tidak pahami kan itu memasukkan jari ke dalam lubang hidung. Itu tidak membatalkan puasa karena itu adalah bagian luar. Artinya jari yang kita masukkan itu tidak masuk ke dalam wilayah dalam daripada hidung, tapi di luarnya aja. Dan ini tidak membatalkan. Yang membatalkan itu pada wilayah yang seandainya kita kemasukan air ke dalam hidung kita, maka kita akan merasa panas, nyegrak, atau rasa yang tidak nyaman. Itulah yang membatalkan. Kemudian lagi telinga. Yang telinga itu adalah wilayah luar, adalah ketika kita memasukkan jari kelingking kita, tentu jari kelingking yang normal, lubang telinga yang normal, ketika kita masukkan maka wilayah yang sampai jari kita sampai pada wilayah itu adalah wilayah luar dan tidak membatalkan. Beda ketika kita memakai korok kuping.
kita masukkan, maka ini adalah membatalkan. Karena itu masuk pada kategori ma wasola ilal jaufi. Kemudian ada lagi, kalau memasukkan makanan ke dalam makanan atau minuman, sebagaimana mereka yang ahli masak misalkan, mencicipi makanan, maka ini tidak membatalkan karena tadi sudah disebutkan memasukkan ke dalam mulut itu batal ketika ditelan. Ketika tidak ditelan maka tidak membatalkan. Kemudian ini ada dua macam. Ada memasukkan ke dalam mulut itu ada yang sunnah, ada yang makruh. Kalau yang diperintahkan itu sunnah. Dan nanti kalau kecelakaan, misalkan pas wudhu, berkumur kita, memasukkan air kita di mulut kita ada air, kemudian karena kepleset atau karena ada petir, kalau ada hal lain, kemudian ternyata air itu masuk ke dalam, tertelan. Maka karena ini diperintahkan, maka ketika hal ini terjadi, kecelakaan seperti itu terjadi, puasa kita tidak batal. Berbeda dengan ketika kita masukkan sesuatu ke dalam mulut kita, misalkan es misalkan, atau kita mencicipi makanan misalkan, sementara itu tidak diperintahkan dan memang hukumnya makruh, tapi tidak membatalkan puasa. Ketika kecelakaan, misalkan tadi karena ada kaget, ada kepleset, atau karena hal yang lain kemudian tertelan, maka itu membatalkan puasa. Karena memasukkannya tidak ada perintah. Begitu. Ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk menjauhinya, dilancarkan puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Sebagaimana hikmah daripada puasa itu sendiri, kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam ibadah kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengannya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian untuk pembahasan kita kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.